sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilimpahkan berlipat-lipat ganda tentang kesehatan. Amin. Stay safe dan stay healthy buat kalian semua di rumah ya. Udah pada tahu belum sih di video kali ini aku mau bahas apa? Oke, daripada kalian penasaran, kita bahas aja. Nah, siapa sih pemimpin yang multi talent di zaman dahulu di bidang apapun itu, kayak pendidikan, politik. Nah, sebenarnya itu adalah Bapak Hos Cokroaminoto. Bapak Hos Cokroaminoto ini dilahirkan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 16 Agustus tahun 1982. Nah, gimana sih latar belakang keluarganya? Kita bahas aja. Beliau dilahirkan oleh sebuah keluarga perpaduan alim ulama dengan darah bangsawan keraton, ayah yang bernama R.M. Jokromiseno dan kakek yang cukup terkenal yaitu R.M. Adipati Jokronegoro, karena beliau adalah bupati di Ponorogo pada zaman dahulu. Gimana sih masa kecilnya Bapak Hos Cokroaminoto ini, masa remajanya, masa dewasanya? Nah, pada masa kecilnya ini Bapak Hos Cokroaminoto ini adalah terkenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi. Namun di balik semua itu, beliau suka sekali membela kebenaran di teman-temannya. Kadang ia harus berkelahi untuk membela teman-temannya. Beliau dulu terkadang sering diejek anak pribumi oleh sinyo-sinyo Belanda dan anak Cina tok-tok. Meranjak ke dewasa, Bapak Hos Cokroaminoto ini masuk dan menyelesaikan studinya di Ospia, yaitu Sekolah Calon Pegawai Pangre Praja di Magelang pada tahun 1902. Pada masa dewasanya, Bapak Hos Cokroaminoto ini menempuh pendidikan kepegawaian selama 5 tahun. Lalu beliau menjadi juru tulis di Kepatihan Ngawi, tapi sayangnya hanya bertahan selama 3 tahun pada periode tahun 1902 sampai 1905. Kapan sih Bapak Hos Cokroaminoto ini mulai dikenal dan ditokohkan sebagai pemimpin? Ada tahun-tahun terpenting yang membuatnya ditokohkan sebagai pemimpin yang multi talent, yaitu pada tahun 1913 ia memimpin Sarekat Islam. 1991 tuh kan Bapak Hos Cokroaminoto itu memimpin Sarekat Islam. Nah, pada tahun 1991 Bapak Hos Cokroaminoto ini anggotanya melonjak hingga 2,5 juta. Wah, itu cukup besar ya angkanya. Terus pada tahun 1916 beliau memimpin Volkskat. Namun sayangnya beliau wafat, dan awal tahun perjuangannya itu pada tahun 1914 hingga 1934. Ada masa-masanya berkonsentrasi pada pendidikan. Jadi Bapak Hos Cokroaminoto itu konsentrasinya di bidang pendidikan. Kenapa sih? Karena menurutnya pendidikan bukan hanya sekolah aja, melainkan pendidikan menyalurkan berbagai ilmu yang kita punya untuk disalurkan kepada orang lain dengan tujuan kita mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sehingga muncullah kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang dahulu dilantarkan oleh Bapak Hos Cokroaminoto ini. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Nah, karena beliau mahir dalam menulis, ia membuat sebuah karya tulisan yang berjudul Buku Islam dan Sosialisme. Ada juga nih prestasi-prestasi penting yang diraih oleh Bapak Hos Cokroaminoto ini, contohnya sebagai guru besar para pemimpin di Indonesia. Lalu masuk ke bidang politik, langsung berjaya tanpa hal apapun. Jadi atas jasa-jasanya Bapak Hos Cokroaminoto ini langsung dilantik oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, dan dijadikanlah langsung menjadi pemimpin pahlawan Indonesia pada tahun 1961. Ada juga loh warisan pemikiran beliau, yaitu bisa menjadikan Sarekat Islam sebagai wadah kita atau sebagai contoh kita bersama. Sebenarnya gini nih teman-teman, kalau gak ada Bapak Hos Cokroaminoto mungkin Indonesia gak akan merdeka, gak akan ada yang namanya proklamasi kemerdekaan. Kenapa sih? Karena kalau gak ada Bapak Hos Cokroaminoto ini mungkin gak ada yang namanya proklamasi kemerdekaan, karena proklamasi kemerdekaan diawali oleh nyali Bapak Hos Cokroaminoto itu sendiri, karena rasa keberanian yang ditanamnya sejak dini oleh Bapak Hos Cokroaminoto tersebut. Jadi kita harus nih jadiin Bapak Hos Cokroaminoto ini sebagai teladan, sebagai contoh juga. Nah, seperti itu mungkin yang bisa aku bahas di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, menjadikan kalian berwawasan lebih tinggi, lebih luas. Terima kasih, dadah.